Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Kita sudah lewat banyak hal sepanjang pandemi, 2 tahun berjalan, Maret yang lalu, tepatnya 2 tahun perjalanan bangsa kita. Dan tidak terasa kita sudah lewati 2 tahun itu, dan tahun ini pun kita sudah masuk minggu keempat di bulan Mei. Minggu depan, minggu terakhir bulan Mei, masuk bulan 6. Sekalipun yang lalu saya sempat ketika ada di gereja kemarin sempat hujan. Sembari melihat hujan saya terpesona karena lihat hujan gak besar tapi cukup kerep, orang Jawa bilang. Saya tidak sadar kalau sepatu saya ada di teras. Begitu mau pulang saya cari sepatu, saya pikir saya taruh di dalam. Ternyata di teras. Dari tadi saya update status hujan, ternyata sepatu saya kehujanan di luar. Dan saya tulis status begini, sepertinya musim sudah berubah. Zaman saya masih kecil, bulan Mei itu sulit untuk dapatkan hujan. Artinya orang Jawa pada waktu itu sering mengkait-kaitkan kalau Maret itu sudah seret hujannya, April itu pril gitu ya. Kemudian Mei, Juni, Juli itu jelas masuk bulan kemarau pada waktu itu. Kemudian kalau sudah Agustus mulai siap-siap, kalau sudah ada RR belakangnya, September, Oktober, November, Desember itu berberan hujannya. Makanya zaman dulu ketika saya kecil kalau Natal pasti akan mengalami satu pergumulan, biasanya disertai hujan yang besar. Saudara, sepertinya sudah berubah. Ya, kita tidak tahu musim hujan sampai kapan, karena masih kita temukan hujan yang cukup besar juga yang membuat bukan saja tempat di luar rumah yang basah, tetapi kadang-kadang juga saya banyak melihat status hujannya bisa tembus ke dalam rumah alias bocor. Saudara, ini menjadi sebuah perenungan bahwa musim sepertinya banyak hal terjadi perubahan. Saya tidak tahu secara keilmuan, mungkin anak-anak muda hari-hari ini yang ada di IPA atau IPA ya khususnya, mempelajari situasi kondisi bumi dan lain sebagainya, mungkin kita bisa temukan hal itu. Tetapi satu hal yang menjadi sebuah perenungan bahwa sekalipun sepertinya musim banyak perubahan begini, tetapi kalau kita melihat ada banyak hal. Anda bisa ada sampai sore hari ini bisa hadir onsite, yang online streaming di rumah Anda masih bisa streaming. Dan sekalipun memang gereja kita sudah buat sistem sedikit pergeseran, mungkin tidak terasa. Ada beberapa teman-teman jemaat Tuhan ketika ada di luar kota, dia coba searching channel YouTube kita nggak temukan. Kemudian ketika saya telepon, aduh om kok saya nggak bisa ikut ibadah Sokit ya. Oh maaf, sudah hampir 2 bulan kita privat. Artinya yang bisa streaming itu yang dapatkan linknya. Kalau tidak masuk di grup atau tidak dapat link, sulit untuk ikut itu. Kecuali lihat status saya, biasanya saya upload link di status saya, baru bisa ikuti. Dengan satu tujuan, kami punya kerinduan yang bisa onsite, hadirlah onsite. Sebab apa? Ada satu berkat khusus ketika kita berfellowship satu dengan yang lain. Tetapi kalau ada halangan, mungkin kendala kondisi kesehatan dan lain sebagainya, baru by streaming. Dan ini memang sedang kita dorong supaya kita kembali ke masa-masa yang lalu sebelum pandemi, gereja dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Ya, saya kadang-kadang ngiri kalau saya jalan-jalan, ya pendeta boleh kan ya jalan-jalan. Ya kalau pendeta cuma ngurusin pelayanan bisa bludrek juga. Jadi tempo-tempo saya jalan-jalan ke mall gitu ya, saya lihat enggak ada mall yang sepi sekarang.
rame. Tapi saya masih ketemu beberapa teman pendeta-pendeta yang kadang posting ibadah di gerejanya memang belum 80%, apalagi ya 50% pun ada beberapa gereja yang belum 50% jemaat bisa hadir. Tapi saya bersyukur GBI Sokit begitu luar biasa. Kalau pagi kita sudah tambah kursi Bapak Ibu Saudara, yang lalu memang kita sangat-sangat renggang. Kemudian sekarang pun masih aman. Ya, masih aman distancing sesuai arahan pemerintah. Jadi GBI Sokit tidak berani untuk melanggar itu sebab itu arahan, dan kita lihat perkembangan ke depan dan beberapa hal yang terus kita sikapi arahan dari pemerintah yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi melihat situasi seperti itu, saya memikirkan banyak hal bahwa ketika kita diperhadapkan banyak perubahan situasi, kondisi dan lain sebagainya, kadang-kadang kita bisa goyah. Minggu lalu hamba Tuhan yang menyampaikan pesan firman Tuhan di tempat ini memaparkan paling tidak dalam sepanjang beberapa tahun belakangan yang lalu ada seorang ternama di Korea yang kemudian dia mengambil jalan pintas mati bunuh diri. Kemudian di Indonesia beberapa waktu yang lalu ada yang terjun bebas dari lantai sekian di Mall Jakarta. Kemudian kita mendengar juga ada seorang hamba Tuhan pendeta di luar negeri yang mengambil jalan pintas kemudian bunuh diri. Saudara, yang lalu kita belajar bagaimana Elia pun mengalami kegalauan. Elia mengalami satu situasi kondisi tekanan yang begitu rupa. Dia secara alamiah manusiawinya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang nabi, ketika dia harus berperang dengan 450 nabi Baal, dia mengangkat tangan dan terjadi hal yang luar biasa. Kita tahu cerita itu ketika api Tuhan menyambar korban yang dipersiapkan oleh Elia, bukan disiram dengan minyak tetapi disiram dengan air. Tetapi api Tuhan menyambar dan malaikat Tuhan begitu luar biasa melawat. Ya, kalau kita pelajari dalam perjanjian lama, malaikat M huruf besar, kemudian malaikat Tuhan TUHAN huruf besar semua, itu adalah dalam sejarah eksegesis teologia itu sudah tersirat bahwa malaikat Tuhan itu adalah kehadiran Tuhan sendiri. Ada banyak cerita ketika saksi-saksi Tuhan dan juga para hakim-hakim dijumpai oleh malaikat Tuhan. Kemudian ketika Abraham diskusi dengan malaikat Tuhan, itu kehadiran Tuhan sendiri di situ. Saudara, kita belajar bahwa Tuhan luar biasa menyatakan kemuliaannya. Tetapi kita tahu ketika Elia selepas mengadakan demonstrasi kuasa Tuhan yang luar biasa, maka Isabel, istrinya Ahab, dia suruhan orang untuk menjumpai Elia dan berkata, besok kalau kamu gak mati seperti 450 nabi Baal, maka jangan sebut Isabel. Atau dengan kata lain, ada ancaman yang begitu luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Elia? Seharusnya secara nalar dia sudah berperang melawan 450 nabi Baal dan kuasa Tuhan hadir. Seharusnya dia tidak perlu takut, tetapi justru Elia dia mencoba lari dan berkata, untuk apa aku hidup seorang diri? Aku hanya sendiri saja. Yang lalu kita sudah bahas itu, kita sudah melihat satu hal menjadi perenungan buat kita. Siapapun bisa menghadapi tekanan. Tetapi yang lalu kita juga sudah diajar, jangan menjadi manusia yang salah memiliki respon. Jangan menjadi manusia yang baper ketika persoalan pergumulan itu datang. Tetapi sore hari ini, minggu ini, saya mau mengajak kita sekalian melihat Anda dan saya harus kuat. Anda dan saya harus kuat dalam Tuhan. Amin.
Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara ayat-ayat yang akan menjadi pembahasan kita sore hari ini. Mungkin bisa keluar dari slide, tampilkan ayat Yesaya 40 mulai ayat yang ke-27. Ya, di sini kecil sekali tulisannya ya. Saya lihat layar saja, mari. Mengapakah engkau berkata, ayat 27, demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini pun mengeluarkan statement, bahkan mungkin tidak berani terucap, tetapi barangkali ada di benak pikiran kita. Ada di dalam hati kita, aku orang Kristen, aku sudah ke gereja, aku sudah aktif doa, tapi kenapa aku masih mengalami persoalan ini, itu dan lain sebagainya. Sepertinya Tuhan jauh, sepertinya aku gak terlihat lagi dan tidak menjadi fokus perhatian Tuhan, aku terabaikan. Umat Allah berkata seperti itu, aku tersembunyi dan hakku tidak diperhatikan. Kenapa kalimat ini muncul? Karena bangsa Israel pada waktu itu sedang dibuang ke Babel. Saudara bisa melihat bagaimana orang yang ada di dalam tekanan bangsa lain, istilahnya dijajah, hak asasinya dibatasi, kebebasannya dibatasi. Dia mengalami tekanan, mengalami penderitaan sekian waktu lamanya, 70 tahun. Data menyebutkan umat Allah ditekan dan ditindas. Karena itu sebenarnya secara manusiawinya wajar kalau mereka berkata, aku tersembunyi, kami sepertinya tidak diperhatikan. Bukankah dulu Allah memanggil nenek moyang kami? Kami ini adalah umat kesayangan Tuhan, kami ini adalah umat yang dikasih Tuhan. Tapi kenapa sekarang aku ditindas, ditekan dan dibuang seperti ini? Tapi menarik ayat yang ke-28 selanjutnya, mari. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Lanjut 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31 menarik di situ. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Alkitab menyebutkan kepada kita sekalian ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kita lihat dari teks ini, bisa kembali ke slide kita. Kita bisa belajar di situ bagaimana umat Allah sedang dibawa kepada sebuah pengertian. Memang kamu mengalami tekanan, memang kamu ditindas, memang hak-hakmu terbatas, kamu ada banyak tekanan yang begitu rupa. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapat kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Allah tidak akan dikecewakan. Sekalipun kau berkata sepertinya aku tersembunyi, Tuhan tidak menolong. Dalam hal ini kita mau belajar, kita tetap harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Apapun persoalan hidup kita, Tuhan menolong kita. Bagian pertama minggu ini
saya mau ajak kita melihat dari sisi Tuhan. Minggu depan kalau memang Tuhan kasih kesempatan, saya bersyukur kalau ada yang bertugas yang lain tidak apa-apa. Tapi kalau memang harus lanjut, kita akan lihat seri ini minggu depan. Tetapi hari ini saya mau ajak kita lihat bagaimana sih sesungguhnya dari sisi Tuhan. Pujian tadi di awal kita sudah diajar. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Iya, saya nggak janjian sama pemimpin pujian untuk nyanyikan lagu itu, tetapi kita mau belajar. Allah itu sumber kekuatan. Amin. Coba lihat kanan kiri, kasih hello gini. Allah sumber kekuatan. Haleluya. Ayat yang akan kita perhatikan ayat 29. Di sana menjelaskan kepada kita sekalian, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, dalam tekanan apapun, dalam kondisi apapun, Anda dan saya harus tetap melihat, meyakini, menempatkan diri bahwa aku tidak bisa goyah. Keyakinanku bahwa Allah sumber kekuatan. Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup memberikan daya kepada Anda dan saya. Ketika Anda lelah, ketika Anda lesu, Dia bisa memberikan semangat yang baru buat kita. Saudara, dalam dunia praise and worship, kalau praise itu P-R-A-I-S-E ya, praise. Tapi worship itu W-O-R-S-H-I-P. Worship. W-nya itu wait upon the Lord. Menantikan Tuhan. Worship. Over our life. Kita mempersembahkan hidup kita. R-nya ini yang menarik. R-nya itu rest in His presence. Jadi ketika Anda menyembah Tuhan, ini bahasa ya, hanya bahasa saja untuk mendekatkan kita memahami istilah worship. Jadi ketika Anda menyembah Tuhan, ada istilah rest in His presence. Ketika Anda masuk hadirat Tuhan, Anda bisa istirahat, letter luck-nya, Anda bisa mengalami kesegaran yang luar biasa. Makanya kadang saya heran kalau ada orang Kristen bilang suka menyembah Tuhan, tapi tidak pernah mengalami ketenangan hidup, tidak pernah mengalami kesegaran hidup. Saya sanksi, ini nyembah Tuhan beneran atau hanya main-mainan? Sebab kalau kita intim dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, yang lemah, yang lelah, yang tiada berdaya, ada sesuatu yang mengalir dalam hidup kita, dan itu kesegaran. Dan saya percaya dalam konteks itu, saya sebagai pendeta karismatik, saya percaya itu yang dimaksud urapan Tuhan. Tapi ada banyak orang dah sadar, ketika ditekan, ketika mengalami persoalan, ketika ada pergumulan, tantangan yang begitu rupa, dia tidak mendekat kepada sumber kekuatan. Bahkan mencoba menjauh. Saya berulang-ulang bicara kepada jemaat di GBI Sokit. Ketika Anda mengalami tekanan persoalan, ketika Anda lari dari Tuhan, bukan makin beres, tapi makin susah dan makin ruwet. Tapi ketika kita cari Tuhan, cari wajahnya, kita mendekat. Dan saya percaya sekalipun tantangannya masih ada, sekalipun persoalannya masih ada, tetapi ada kesegaran yang baru,
semangat yang baru. Saudara, ini bedanya orang yang mengerti bahwa Tuhan sumber kekuatan. Bukan cari kekuatan yang lain. Tadi pagi saya jelaskan, ada banyak beberapa waktu-waktu yang lalu orang mengandalkan tanda kutip, wah ini bisnis menjanjikan. Oh ini satu tren usaha yang menjanjikan. Semua banyak yang tergiur. Dan apa yang terjadi? Bisa ada pembalikan yang begitu luar biasa. Dan semua gigit jari. Sekalipun providernya atau pimpinan bisnis itu berkata bisa dicairkan tapi dalam ini itu dan lain sebagainya. Tapi itu belum tentu juga. Tapi saya juga banyak membuktikan anak-anak Tuhan ketika masa pandemi. Dia tetap nempel sama Tuhan. Dia mendekat kepada sumbernya. Dan saya pun yang menyaksikan, mendampingi, melihat hal itu, saya pun terheran-heran. Dan saya meyakini itulah kekuatan yang datang dari Tuhan. Amin. Coba sekarang bilang sama sebelahnya, kalau yang gak ada sebelahnya ya berarti yang ada saja. Jadi jangan nanti, ini sebelah saya ada. Oh ini penampakan nanti. Aneh itu ya. Bisa bilang sama sebelahnya, Tuhan sajalah sumber kekuatan. Dia sumber kekuatan dan dia memberikan semangat yang baru bagi Anda dan saya. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi segala masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Saudara, ada semangat yang baru, ada gairah. Saya kadang heran. Tuhan kita sumber segalanya, Tuhan sumber kekuatan, Dia memberikan semangat yang baru. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, kita penampilannya itu ya gimana? Ya kayaknya sih susah, sulit, gak bisa ini, gak bisa itu. Kita sering jumpai kan kasus-kasus begitu. Aduh kayaknya medeni temen ya. Aduh jenis yang ini sulit. Dia sumber kekuatan dalam hidup kita. 48 tahun usia saya tahun ini. Dan saya terus masih membuktikan bahwa sumber kekuatan hidupku adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, Allah bukan saja sebagai sumber kekuatan, tapi Dia memang layak untuk kita andalkan. Tadi pagi saya kasih contoh tentang kehidupan anak-anak saya. Saudara, mari coba kita berpikir, kita sebagai orang tua, ini yang sudah punya anak dan anak sekolah, mungkin ada yang kuliah. Saya nggak tahu, tapi pengalaman saya punya anak 3 sampai detik ini. Mereka tidak ada yang bertanya sama saya begini. Besok kira-kira saya dikasih makan enggak ya, Pih? Ada anak-anak kita pernah ngomong gitu sama orang tua, sama Anda sebagai orang tua? Pih, Mih, besok aku dikasih makan enggak? Enggak ada ya? Ya kalau yang masih kecil-kecil anaknya kan ya kayak Pak Ratno ya,
Pak Kornel, anaknya kan masih kecil. Tapi saya kan sudah ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SD. Ini ada beberapa yang anak-anaknya sudah besar. Kira-kira seusia anak Anda, pernahkah anak Anda ingat-ingat pernah bertanya, "Pah, Ma, besok kira-kira aku dikasih makan enggak? Apa sudah enggak ada apa-apa?" Ada anak kita bertanya begitu? Dan kita sebagai orang tua, sekalipun mungkin kita memang betul-betul dalam kesulitan, kita mungkin gak pegang uang, kita mungkin gak ada sesuatu untuk beberapa hari ke depan. Tapi sebagai orang tua, dia akan tutup rapat-rapat kalau bisa dan sebisa mungkin. Anak-anak tidak perlu tahu kesusahan dan pergumulanku. Yang mereka tahu adalah besok dia makan. Ketika mereka sekolah, orang tuanya bayar uang sekolah. Itu anak-anak. Kenapa anak-anak berlaku seperti itu? Karena dia percaya orang tuanya layak untuk diandalkan. Saya heran, orang Kristen tahu Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kuasa. Dia Tuhan yang ajaib. Dia layak untuk diandalkan. Tapi jujur, dalam keseharian hidup kita, kadang-kadang kita tidak berjalan sesuai tracknya Tuhan. Dan kita tidak bergantung penuh kepada Dia. Mari cek and recheck dalam hidup kita. Yesaya 40 ayat 28. Alkitab menuliskan begini. Tuhan ialah Allah yang kekal. Dia menciptakan langit dan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah. Ia tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Apalagi urusan bangsa pilihan yang ada dalam pembuangan. Kenapa mereka berkata kami tersembunyi dan tidak diperhatikan. Padahal kita tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Persoalan ecek-ecek, Dia pasti sanggup menolong. Tetapi memang bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Sepanjang perjalanan di padang gurun selama 40 tahun pun, yang ada hanya gerutu dan omelan. Oh, tiap waktu ngomel. Musa, kami kelaparan loh di padang gurun, kalau nggak ada makanan. Tuhan kirim mana? Sudah dikirim mana? Ada aturan kamu ambil secukupnya, tapi ada yang serakah ambil berlebihan dan ternyata nggak bisa dimakan. Oh, kepengin daging ngomel. Oh, kami makan roti terus, kapan makan daging? Kirim burung puyuh. Ketika ketemu marah air yang pahit, ngomel. Kasih air tapi pahit. Luar biasa loh Tuhan buat mujizat. Ada sebilah tongkat kemudian suruh dimasukkan ke area air itu. Ya saya berpikir nggak ngerti apakah diudek-udek atau gimana. Kemudian air itu jadi manis. Saudara, mari kita belajar. Allah kita layak untuk kita andalkan. Kitab Efesus mengajar kepada kita sebelum dunia dijadikan. Kalimat Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga, terpujilah Allah Tuhan kita. Sebelum dunia dijadikan, Dia sudah memilih dan menetapkan hatinya. Pilihannya jatuh kepada Anda dan saya sebagai umat yang dipilih. Kalau jauh-jauh sebelum dunia dijadikan, Dia concern pilih Anda dan saya. Apalagi masalah yang sepele, Dia layak untuk kita andalkan. Sebab Dia Tuhan yang berkuasa. Tapi sekali lagi ada banyak orang Kristen gak sadar itu. Yang dipikir, Tuhan izinkan aku susah terus. Tapi mari coba kita cek and recheck. Buat Anda yang selama pandemi mungkin diizinkan mengalami sakit yang menggemparkan selama pandemi itu. Kalau Anda sampai hari ini masih bernafas, saya mau tanya,
Bukankah itu bukti mujizat pertolongan Tuhan? Dan dia layak untuk kita andalkan. Ada orang bilang susah, usaha susah, semua kelibas. Tapi kalau Anda masih punya toko dan hari ini masih bisa usaha, Anda bekerja dan Anda hari ini masih bisa bekerja. Dan mungkin Anda punya usaha-usaha yang lain. Atau mungkin Pak saya usahanya sampingan. Tapi kalau Anda masih hidup sampai hari ini, bukankah itu mujizat Tuhan? Tapi ada banyak orang Kristen gak sadar itu. Tuhan layak untuk kita andalkan. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah tinggalkan Anda dan saya sedetik pun. Perhatiannya, fokus kasihnya ditujukan kepada Anda dan saya. Karena itu dia layak untuk kita andalkan. Dia menata bumi ini. Dia menata jagat raya ini. Kalau Anda yang dari IPA, ya saya gini-gini dari IPA dulu. Haleluya. Kan katanya kalau di SMA itu ada gengsi-gengsian. IPA apa IPS? Yang IPS jangan tersinggung ya. Karena anak saya juga ada yang dari IPS. Saya IPA gini-gini IPA gitu ya. Walaupun IPA kok jadi pendeta, enggak ada hubungannya ya. Saya dulu IPA, yang dari IPA tahu ilmu bumi antariksa. Kita kenal ada galaksi yang paling fenomenal, kita kenal galaksi Bima Sakti, Andromeda. Yang lain-lain ada saya lupa juga. Dan galaksi kita, planet bumi, tata surya kita itu ada di galaksi Bima Sakti. Dan menurut sains, galaksi itu terdiri dari banyak banget benda-benda antariksa. Ribuan lebih ya. Halo yang dari IPA? Lupa. Gue mbien IPA-ne ya siki kus kelalen. Saudara kalau kita lihat, bisa searching di YouTube itu kan ada tuh yang film singkat, bumi dilihat dari jarak sekian gede tapi begitu di zoom jauh, bukan zoom dekat apa ditarik, ternyata ada yang lebih besar lagi. Ada yang di zoom dari yang besar sekali, begitu ditarik ternyata bumi kecil dibanding planet-planet lain. Tetapi yang luar biasa, kita planet bumi termasuk planet yang kecil. Kita ada di dalamnya dengan sekian miliar orang. Tapi yang saya mau sampaikan, Tuhan fokus kepada Anda. Karena itu kalau ada orang Kristen kemudian, betapa malang nasibku, jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Ratapan terus, mengeluh terus. Tapi mbok belajar, mbok keluar ya, ini Banyumas. Mbok yao gitu ya, keluar. Pujian ucapan syukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kan beda kan? Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Aduh melas banget. Beralaskan koran. Tapi saya berharap kita melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya sempat pasca operasi sebelum saya menikah, ketika cek ke dokter, dokter bilang begini, Pak Pendeta ambil waktu 3 hari, Anda siapkan waktu libur, kita ketemu lagi. Saya tanya, emang ada apa dok? Kita operasi ulang. Wis, enak temen operasi ulang. Saya bilang, karena saya menghargai dokter yang diskusi, saya bilang oke dok, nanti saya
kasih kabar. Saya pulang, saya diskusi dengan calon istri waktu itu. Kemudian saya sharing dengan kakak saya sharing dengan orang tua dan adik saya. Dan mereka semua sepakat begini, tidak operasi lagi, tapi doa, cari wajah Tuhan. Dan sampai hari ini saya sehat dan tidak perlu operasi lagi. Beberapa minggu yang lalu, istri dan adik istri bawa papa, gembala pembina kita, ke rumah sakit. Karena sudah beberapa hari keluhannya sakit. Akhirnya kita paksa ke rumah sakit. Dan kita buat tipu-tipu dikit. Jangan ditiru ya. Pak, kita jalan-jalan lihat Menara Pandang. Mau naik mobil, bawa ke rumah sakit. Sudah sampai rumah sakit dia diem aja. Saya tahu mungkin dia mau tanya sama saya, nggak enak kok kesini gitu ya. Akhirnya dipapah masuk ke IGD dan proses cek semuanya, dan dokter kaget. Kistanya sudah nggak ada. Saya mengucap terima kasih kepada jemaat yang sekian waktu bersama-sama mendoakan, dan itu mujizat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan bisa buat mujizat kapan saja. Tapi dari sisi kita harus percaya dia sumber kekuatan. Yang kedua, coba kita belajar andalkan Tuhan saja. Kadang-kadang makin pinter kita, saya mengalami Bapak Ibu Saudara di zona itu. Dulu kalau mau khotbah sebelum sekolah teologi ya, disuruh bicara di depan anak muda itu ngeper sekali. Tapi begitu sekolah teologi ya, disuruh khotbah, maaf. Karena sudah dapat ilmu, begitu lihat ayat, oh latar belakangnya itu ini, ya bisa. Mohon maaf, kadang-kadang kita makin pinter, sedikit banyak berkurang bergantungnya sama Tuhan. Dalam hal aspek apa saja. Kalau Anda makin pinter berdagang, kadang-kadang melibatkan Tuhan sepenuhnya, itu suka selip-selip dikit. Sudah putuskan dulu baru, Tuhan, ki bener apa ora ya Tuhan? Aduh jangan-jangan kepriwe ya Tuhan ya. Kadang-kadang terlambat begitu. Tapi walaupun kadang terlambat begitu, yang saya tahu, Dia Allah selalu tepat menjawab pergumulan kita. Tapi jangan terus gitu, nggak apa-apa lah, selip-selip dikit Tuhan juga tetap tolong. Udah selip sisan. Ya kalau pas selip sisan terus malah bermasalah, kita repot sendiri. Tapi kita mari andalkan Tuhan. Kalimat ini menjadi sebuah perenungan buat kita. Dia Allah saja yang patut menjadi andalan hidup kita. Tidak ada yang lain. Saya undang kita semua bangkit berdiri, tim musik bisa maju ke depan. Kita baca kalimat ini sama-sama. Yang datang dengan keluarga, yang datang dengan teman, yang datang dengan pasangan mungkin bisa gandeng pasangannya. Kalau dengan teman mungkin bisa tepuk temannya, kerabat keluarga, bilang begini, andalkan Tuhan Allah saja. Amin. Andalkan Tuhan Allah saja. Haleluya. Saya minta Pak Andalas bisa ke samping Boas atau Abraham ini. Sebelah timurnya Boas ada Kosoni, di sampingnya Pak Andalas. Sembari kenalan. Yang depan ini. Sebelah timurnya aja Pak. Anda di sebelah timurnya. Ya. Nanti waktu kita menyembah, saya minta Pak Andalas doakan ya. Pak Soni namanya. Beberapa lalu dia menjalani operasi
dan harus ada terapi khusus dari tim medis. Kita doakan Tuhan sumber pertolongan. Amin.